itu untuk kita memperkuat sinergi dan akselerasi untuk program ketahanan pangan di daerah kita. Tujuannya adalah mendorong produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk memperkuat rantai pasok pangan, menjamin ketersediaan pangan dan untuk masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal. Selain itu, rapat ini memiliki arti penting dan strategis terutama dalam konteks mendukung agenda nasional yang bisa diprioritaskan oleh Bapak Presiden, yaitu program makan bergizi gratis. Ini sebenarnya poinnya sudah ada 2 kali rapat koordinasi. Pertama, Bapak Sekda dan para pimpinan perangkat daerah yang berurusan dengan kemakmuran dan hubungannya dengan rantai pasok ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu tidak cuma bahasanya beliau itu omong-omong saja, karena memang di sana sini ada polemik. Itu urusan orang yang membuat TikTok, urusan orang yang membuat itu berita yang kadang-kala itu tidak jelas. Tugas kita itu karena struktural, maka mesti kita amankan program Bapak Presiden yang kemudian kalau kita ada di dalam posisi aktivis, ya maka mengkaji. Tapi kita ini pemerintah, tugasnya adalah mengamankan. Nah, karena kita dari semua sektor, maka hari ini kita rapat multi sektor untuk kemudian pada saatnya ini tujuan besar itu adalah memperkuat ketahanan pangan sehingga pada saatnya kita mendapat yang namanya kedaulatan pangan. Minggu kemarin, 2 hari lalu, Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Ahmad Yohan, kebetulan ada di bidang yaitu kemakmuran, ada mengunjungi kita. Beliau juga sama berpesan bahwa untuk memperkuat PPG ini, maka kita mesti kuat secara daerah. Karena kadang-kala yang dimunculkan itu adalah keraguan. Keraguan di mana? Karena kita kadang-kala lebih percaya media sosial daripada pemerintah. Nah, itu yang tugas kita sebagai penyelenggara pemerintah, dari yang di kabupaten sampai yang di daerah, di desa, kita mesti memperkuat itu. Karena yang di Tenterong, yang di Nara, itu yang di Sambi, yang keluar sekali-sekali ke kota, apalagi yang di Golgite, ada para kota. Itu muncul sekali-sekali, ini benar atau tidak, Pak? Nah, ini kan kita kacau kan kalau kita kemudian ragu dengan hal-hal yang bersifat program dari pemerintah, tetapi kita lebih percaya media sosial. Tapi mestinya percaya kepada media yang kemudian resmi. Ya, kalau akun TikTok saja kita percaya kan kita susah. Orang lagi cari dia punya apa, komentar, kenapa dan itu semua itu. Lalu kemudian kita naikkan pengikut segala macam, maka kemudian kadang-kala dikorbankan, harga diri, ada kadang-kala kita izin, kadang-kala kosongan mau kesini itu kayak wah apa? Nah, yang itu kita kadang-kala lebih percaya daripada yang presiden omong, gubernur omong, menteri omong, yang kemudian bupati omong, wakil bupati omong, para asisten omong atau pimpinan perangkat daerah omong. Kita kadang-kala percaya yang tadi yang saya sampaikan. Sehingga dalam situasi ini kita hari ini rapat koordinasi, kita harapkan, saya hari ini hari Kamis, hari terima tamu. Habis ini Pak Asisten kemudian lanjut dengan teman-teman. Saya coba kasih pokok-pokok pikirannya. Kalau kemudian ada yang kemudian tidak yang belum jelas, kita rapat lagi untuk memperjelas. Karena mumpung sekarang ini kita masih 2 dapur berisi, baru 2. Ada lagi minggu depan mungkin itu 3, dan November itu tambah lagi 2. Jadi kita itu untuk posisi sekarang kita ada 13 titik dapur reguler, 13 dapur reguler dan 18 titik dapur kategori 3T. Jadi ada 13 titik reguler, dan nanti distribusi wilayahnya juga ini nanti dikasih oleh Pak Asisten. Karena misalnya di Bajawanya ada 5, Golewa ada 2, tapi Golewa
mesti kasih tahu di mana supaya teman-teman yang nanti mau gas koro apa kayak ada mereka transport toh. Nanti disampaikan terus dirium di mana, mesti disampaikan 3T itu di mana gitu. Itu supaya bunyi Aimere-nya di mana. Karena Aimere itu dari main bokel sampai di sini Polana itu Aimere itu. Nah, jadi mesti dikasih tahu. Nanti sebentar dengan Pak Asisten untuk produksi mau menyampaikan ini. Yang kami harapkan kita seirama dengan teman-teman pemerintah pusat juga ini supaya clear dengan teman-teman media. Teman-teman media ada kah? Satu aja kah? Ada yang di belakang tadi, tapi kayaknya jadi peserta dulu. Misalnya contoh umpama dari 3.000 piring nasi yang bagikan teman-teman adik-adik kita yang sekolah itu, ada satu saja yang telurnya setengah gitu. Lalu digegerkan yang setengah itu, lupakan yang 2.900, kan kita kacau dong. Betul tidak? Nah ini mesti kita omong real lah. Sebentar kita boleh berdebat soal program ini, tetapi di luar, tidak di dalam. Ini tugasnya di dalam ini cuma menjalankan, karena kita apa? Kemudian kita ada di diskusi yang lain di Loka Tua Matapi itu beda. Bahwa ada 15.000 yang dikasih oleh pemerintah untuk satu porsi, 2.000 untuk yang manajemen semua, 3.000 untuk operasional bagi 47 karyawan yang ada di satu dapur. Bayangkan 47 kita punya kakak adik semua. Yang gajinya itu 2 juta ke atas semua. Kok bisa cari orang dengan gaji segitu? Yang kedua, ada 10.000 yang nanti menjadi beras, yang akan menjadi ikan, yang akan menjadi pepaya, yang akan menjadi pisang, yang akan menjadi sayur. 10.000. Kalau satu dapur 3.000 kali 24 hari, itu uang semua itu. Nah kalau kaji tadi, ada 56.000 manusia yang kita kasih makan tiap hari kalau dapur semua ini jalan. Manusia kita ini ada 172.000. Kabubun main belum masuk. Baik atau untuk maktabun main belum ya. Angka kenapa dia kiva, BPS kan. Daftar kata kiva sebab paling kita gaya bulan rumah ya. Karena BPS kita sebut sensus gaya. Jadi ini yang mau saya sampaikan ada 56.000 orang yang harus kita kasih makan dengan uang ini. Nah, bagaimana 56.000 ini menghabiskan sekian beras, sekian itu, maka dapurnya ada di mana untuk beras ini? Dapurnya untuk di mana untuk ikan buah-buahan. Ini pikiran saya itu peluang-peluang, maka kita punya rapat hari ini kita sama-sama pertama meningkatkan produktivitas pertanian. Karena produksi kita ada, produktivitas kita itu yang lemah. Khususnya komoditi hortikultura yang sesuai dengan kondisi iklim dan wilayah kita. Saya belum dapat data dari teman-teman dinas pertanian sebagus data punya teman-teman peternakan. Mungkin karena jumlah peternakan lebih sedikit, tapi di peternakan juga ada yang kurang. Mesti dilengkap lagi. Saya sudah bilang ke Pak Niko tadi, harus kita ngege, supaya jangan over gitu. Karena kita tahu kita kurangnya itu, kalau lebih tidak apa-apa. Kalau kita kurang itu kita kacau. Jika yang peternak itu di mana yang ayam petelur itu di mak itu nolong sana. Yang di sebelah Bogor lalu, yang berencana langsung hitung di sini. Yang sudah ada itu kita hitung sekarang. Yang dari dana desa juga yang akan itu tuh itu tulis potensi kasih keterangan. Karena dapur juga ini akan ada yang akan gitu. Yang sekarang ini baru beberapa biji. Maka kita harap juga ada pengembangan peternakan unggas, baik ayam, pedaging maupun ayam bertelur yang dapat menopang kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Yang terakhir tentunya untuk penguatan sektor perikanan ini yang kita